Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana keinginan Anda yang terdalam berasal? Perasaan yang berdenyut, yang datang dari dalam, yang tidak bisa diabaikan, yang melampaui logika, dan menantang akal sehat. Apa yang Anda rasakan ketika terpengaruh oleh dorongan itu? Apakah itu benar-benar milik Anda? Atau refleksi dari sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam diri Anda? Keinginan tidak lahir begitu saja. Itu adalah manifestasi dari sebuah kekuatan tak terlihat, energi kosmik yang mengalir di seluruh alam semesta. Dan entah bagaimana menemukan tempatnya di dalam diri Anda. Lalu, apa yang terjadi ketika Anda mulai mempertanyakan, apa itu keinginan? Itu menjadi lebih dari sekadar kebutuhan fisik. Itu menjadi kunci untuk mengakses sesuatu yang lebih besar, yang berdenyut di esensi dari segala sesuatu yang ada. Pernahkah Anda merasa terhubung dengan dunia spiritual ketika Anda menyerah pada kenikmatan atau sebaliknya? Apakah keinginan ini tampaknya menjauhkan Anda dari esensi sejati Anda? Setiap keinginan sebenarnya adalah sebuah undangan. Tetapi undangan untuk apa? Untuk memahami diri Anda pada tingkat yang begitu dalam, sehingga segala sesuatu yang Anda anggap benar mulai runtuh. Memberi ruang bagi wahyu yang tak bisa diabaikan. Setiap tindakan keinginan adalah, pada esensinya, gerakan menuju yang tak dikenal. Panggilan dari alam bawah sadar Anda, meminta Anda untuk melihat lebih dari sekadar permukaan. Dan sementara dunia terus-menerus menganggap keinginan sebagai kelemahan, mungkin sudah saatnya untuk memikirkan kembali gagasan ini. Apa yang hilang ketika Anda menolak keinginan? Ketika Anda mencoba mengendalikannya tanpa memahami asal-usulnya, bukankah tidak kebetulan bahwa keinginan selalu dianggap berbahaya? Sesuatu yang harus dikendalikan, disembunyikan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ancaman sejati bukan terletak pada keinginan itu sendiri, tetapi pada ketidaktahuan yang mengelilinginya? Mungkin kunci untuk kebebasan sejati Anda bukanlah melarikan diri dari keinginan, tetapi memahaminya. Keinginan memiliki kekuatan bukan hanya atas tubuh, tetapi juga atas jiwa, kesadaran Anda. Itu bukanlah kesalahan, melainkan pintu gerbang, sebuah jalan untuk memahami diri Anda sepenuhnya. Dan ketika Anda memahaminya, keinginan tidak lagi menjadi penjara, tetapi menjadi pintu gerbang menuju kebebasan sejati. Bayangkan untuk sesaat bahwa apa yang Anda rasakan bukanlah sekadar keinginan semata, tetapi manifestasi dari energi kosmik yang mengalir ke seluruh alam semesta. Keinginan itu seperti listrik yang mengalir melalui kawat tak terlihat, menghubungkan segala sesuatu, dan Anda, tanpa menyadari, adalah penghantar dari aliran tersebut. Spiritualitas yang sejati bukan terletak dalam melarikan diri dari keinginan, tetapi dalam memahami bagaimana itu terhubung dengan energi yang tak terlihat, yang menjaga seluruh kosmos tetap bergerak. Itu bukan keinginan itu sendiri yang tidak murni, tetapi persepsi Anda tentangnya yang menciptakan pemisahan. Ketika Anda melihat keinginan sebagai sesuatu yang terpisah dari esensi Anda tersesat. Ketika Anda melihatnya sebagai bagian dari jaringan kosmik, sebuah ekspresi ilahi, Anda mulai melampaui batasan-batasan Anda. Apa yang terjadi ketika Anda membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan Anda? Mungkin disitulah Anda akan menemukan pembebasan yang sejati. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin belum Anda pertimbangkan. Keinginan bukanlah hanya energi yang melintasi tubuh dan pikiran Anda. Ia adalah kunci untuk pengetahuan yang terlupakan, pemahaman tersembunyi tentang cara kerja alam semesta. Para guru besar seperti Nikola Tesla memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Dan energi ini dibimbing oleh satu prinsip dasar, keinginan. Keinginan adalah mesin yang tidak terlihat yang menggerakkan kosmos. Dan sebagaimana alam semesta tidak statis, tetapi terus bergerak, keinginan juga bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi kekuatan dinamis. Ia tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah berhenti mencari, tidak pernah berhenti berkembang. Ketika Anda memahami keinginan sepenuhnya, tidak sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan, tetapi sebagai suatu energi spiritual yang bekerja, Anda mulai melihat alam semesta dengan cara yang sepenuhnya baru, dan itu mengubah segalanya. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, bagaimana rasanya hidup dalam harmoni dengan kekuatan ini? Bagaimana rasanya hidup mengetahui bahwa keinginan bukan sesuatu yang perlu dikendalikan, tetapi sesuatu yang perlu dipahami dan diintegrasikan ke dalam perjalanan spiritual Anda? Mungkin Anda mulai menyadari bahwa dengan mencoba menolak keinginan, Anda sebenarnya menolak bagian dari diri Anda sendiri. Anda menutup diri Anda dari pertumbuhan, dari penemuan,
dari transformasi sejati. Keinginan adalah kunci untuk kebebasan sejati. Dan jika Anda ingin meraih sesuatu yang lebih besar, Anda perlu memahami apa yang ia coba ajarkan kepada Anda. Keinginan bukanlah beban. Ia adalah peta. Dan hanya dengan menerima peta ini, Anda akan menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju diri Anda yang lebih lengkap. Blok 1. Apa yang Anda rasakan ketika Anda akhirnya memutuskan untuk melihat keinginan bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu? Keinginan adalah kekuatan yang sangat besar, yang mampu membuka pintu-pintu yang dulunya tertutup dalam persepsi Anda. Tetapi, apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh keinginan itu? Pertanyaan sejatinya bukan bagaimana mengendalikan keinginan, tetapi bagaimana memahaminya, bagaimana mengintegrasikannya ke dalam perjalanan spiritual Anda, tanpa membuatnya mengalihkan Anda dari jalan yang benar. Apa yang mungkin belum Anda sadari adalah bahwa dengan mencoba menekan keinginan, Anda justru menekan evolusi Anda sendiri. Keinginan, ketika diterima sebagai bagian penting dari eksistensi Anda, menjadi jembatan yang menghubungkan fisik dengan spiritual, dunia material dengan yang ilahi. Keinginan bukanlah hambatan, ia adalah jalan, satu-satunya jalan yang dapat membawa Anda menuju pencerahan yang Anda cari. Tetapi, untuk melewati jalan ini, Anda harus bersedia untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa keinginan manusia begitu tak terhindarkan, begitu luar biasa kuat? Apakah ada alasan mengapa kekuatan ini begitu sulit dikendalikan? Apa yang tersembunyi di balik kekuatan ini? Mungkin Anda masih percaya bahwa keinginan adalah sesuatu yang dangkal, sesuatu yang duniawi, yang dapat diatasi dengan disiplin sederhana. Tetapi bagaimana jika keinginan sebenarnya adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang masih belum Anda pahami? Keinginan adalah cerminan langsung dari apa yang masih Anda sembunyikan di dalam diri Anda, dari apa yang Anda kurang dalam hidup, dari apa yang perlu Anda temukan untuk menjadi utuh. Ia bukan kesalahan, tetapi peluang. Peluang untuk melihat diri Anda dalam keseluruhan. Dan ketika Anda melihat peluang ini, keinginan tidak lagi menjadi penjara, tetapi menjadi pintu gerbang untuk kebebasan sejati. Keinginan bukanlah sesuatu yang harus Anda tolak, tetapi energi yang perlu Anda kenali dan transmutasikan. Ia bukan hanya kekuatan yang memengaruhi Anda, tetapi cerminan dari segala yang ada di dalam diri Anda. Semua kekurangan, ketakutan, hasrat, dan potensi terbesar Anda. Keinginan bukanlah kegagalan, tetapi pesan yang dikirimkan oleh jiwa Anda yang berkata, lihatlah, ini adalah jalan menuju pengetahuan diri. Inilah kunci untuk tahap berikutnya dalam perjalanan Anda. Namun, apa yang terjadi ketika Anda menolaknya? Ketika Anda mencoba meyakinkan diri bahwa keinginan adalah sesuatu yang harus dibendung atau dikendalikan, pada saat itu, Anda menolak kesempatan untuk berkembang. Anda tetap terperangkap dalam versi terbatas dari diri Anda tanpa pernah mencapai potensi penuh yang dapat Anda capai. Ketika Anda berusaha mengendalikan keinginan, Anda tidak hanya mencekiknya, tetapi juga mencekik kemampuan Anda untuk tumbuh, untuk belajar, untuk berkembang. Keinginan adalah kekuatan yang mendorong Anda ke depan, melebihi apa yang Anda kenal. Dan jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, Anda perlu memahami apa yang ia coba ajarkan kepada Anda. Blok 2. Apa yang terjadi ketika Anda memilih untuk melihat keinginan bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan Anda? Keinginan adalah kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Dan ketika Anda menerima keinginan dengan pemahaman yang mendalam, Anda membebaskan diri Anda dari beban pengendalian diri yang semu. Keinginan adalah peta yang membawa Anda lebih dekat kepada pengetahuan yang lebih dalam. Anda perlu belajar bukan untuk menghindari atau menekan keinginan, tetapi untuk memahami apa yang ada di baliknya. Keinginan adalah kunci untuk menemukan esensi yang lebih besar dalam hidup. Untuk menggali apa yang tersembunyi di balik dorongan-dorongan tersebut, dengan memahami keinginan, Anda akan mulai melihat dunia dan diri Anda dalam cara yang sepenuhnya baru. Keinginan bukanlah beban. Ia adalah jalan menuju pencerahan sejati. Dan hanya dengan menerima keinginan sebagai bagian dari diri Anda akan dapat mengakses potensi sejati yang ada dalam diri Anda. Keinginan adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda, dan dengan memahaminya, Anda akan membebaskan diri Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Blok 3 sekarang. Apa yang terjadi ketika Anda akhirnya memutuskan untuk melihat keinginan bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu? Keinginan adalah kekuatan yang sangat besar,
yang mampu membuka pintu-pintu yang dulunya tertutup dalam persepsi Anda. Tetapi apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh keinginan itu? Pertanyaan sejatinya bukan bagaimana mengendalikan keinginan, tetapi bagaimana memahaminya, bagaimana mengintegrasikannya ke dalam perjalanan spiritual Anda, tanpa membuatnya mengalihkan Anda dari jalan yang benar. Apa yang mungkin belum Anda sadari adalah bahwa dengan mencoba menekan keinginan, Anda justru menekan evolusi Anda sendiri. Keinginan, ketika diterima sebagai bagian penting dari eksistensi Anda, menjadi jembatan yang menghubungkan fisik dengan spiritual, dunia material dengan yang ilahi. Keinginan bukanlah hambatan. Ia adalah jalan. Satu-satunya jalan yang dapat membawa Anda menuju pencerahan yang Anda cari. Tetapi untuk melewati jalan ini, Anda harus bersedia untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa keinginan manusia begitu tak terhindarkan? Begitu luar biasa kuat. Apakah ada alasan mengapa kekuatan ini begitu sulit dikendalikan? Apa yang tersembunyi di balik kekuatan ini? Mungkin Anda masih percaya bahwa keinginan adalah sesuatu yang dangkal, sesuatu yang duniawi yang dapat diatasi dengan disiplin sederhana. Tetapi, bagaimana jika keinginan sebenarnya adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang masih belum Anda pahami? Keinginan adalah cerminan langsung dari apa yang masih Anda sembunyikan di dalam diri Anda. Dari apa yang Anda kurang dalam hidup, dari apa yang perlu Anda temukan untuk menjadi utuh. Ia bukan kesalahan, tetapi peluang. Peluang untuk melihat diri Anda dalam keseluruhan. Dan ketika Anda melihat peluang ini, keinginan tidak lagi menjadi penjara, tetapi menjadi pintu gerbang untuk kebebasan sejati. Keinginan bukanlah sesuatu yang harus Anda tolak, tetapi energi yang perlu Anda kenali dan transmutasikan. Ia bukan hanya kekuatan yang memengaruhi Anda, tetapi cerminan dari segala yang ada di dalam diri Anda. Semua kekurangan, ketakutan, hasrat, dan potensi terbesar Anda. Keinginan bukanlah kegagalan, tetapi pesan yang dikirimkan oleh jiwa Anda yang berkata, lihatlah, ini adalah jalan menuju pengetahuan diri. Inilah kunci untuk tahap berikutnya dalam perjalanan Anda. Namun, apa yang terjadi ketika Anda menolaknya? Ketika Anda mencoba meyakinkan diri bahwa keinginan adalah sesuatu yang harus dibendung atau dikendalikan, pada saat itu, Anda menolak kesempatan untuk berkembang. Anda tetap terperangkap dalam versi terbatas dari diri Anda tanpa pernah mencapai potensi penuh yang dapat Anda capai. Ketika Anda berusaha mengendalikan keinginan, Anda tidak hanya mencekiknya, tetapi juga mencekik kemampuan Anda untuk tumbuh, untuk belajar, untuk berkembang. Keinginan adalah kekuatan yang mendorong Anda ke depan, melebihi apa yang Anda kenal. Dan jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, Anda perlu memahami apa yang ia coba ajarkan kepada Anda. Blok 4 sekarang. Lihatlah keinginan Anda sebagai benih yang ditanam di tanah yang subur. Anda bisa merasakan ketegangan yang meningkat antara kebutuhan untuk menyembunyikannya dan dorongan yang tak terhindarkan untuk membiarkannya tumbuh. Keinginan itu seperti cahaya yang menembus bayangan hutan yang lebat, selalu mencari jalan, selalu ingin muncul. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda menolaknya atau mengendalikannya tanpa pemahaman? Berbeda dengan yang Anda bayangkan. Keinginan tidak akan hilang. Ia berubah, meliuk, bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang tidak dapat Anda kenali. Akan meresap ke dalam hidup Anda dengan cara lain, menyamar, tetapi selalu ada, menunggu dengan sabar, sampai akhirnya Anda mengenali esensinya. Keinginan tidak akan pernah menghilang, ia hanya berubah, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat. Seperti api yang, jika dipadamkan, hanya akan tumbuh lebih intens hingga akhirnya meledak menjadi nyala. Tetapi, apakah api ini sebenarnya adalah masalahnya? Atau justru cerminan dari sesuatu yang belum Anda pahami? Masalahnya, bukanlah keinginan itu sendiri, tetapi ketidaktahuan Anda tentang cara memeliharanya dengan benar. Jika Anda melihat keinginan dengan rasa takut, ia akan menjadi monster. Tetapi, jika Anda melihatnya dengan rasa ingin tahu, ia akan terungkap sebagai peta. Peta untuk memahami jiwa Anda, untuk mengetahui apa yang hilang dari diri Anda dan apa yang perlu diisi. Keinginan bukanlah kesalahan. Ia adalah cerminan dari apa yang Anda sembunyikan di dalam diri Anda. Dan begitu Anda menerima cerminan itu, keinginan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Keinginan bukanlah masalah. Ia adalah alat yang membawa Anda menuju penerimaan diri yang sejati. Anda bisa terus melawan, atau Anda bisa memilih satu-satunya pilihan yang benar.
menyerah. Bukan pada keinginan itu sendiri, tetapi pada kekuatan untuk mengubahnya. Jika Anda memilih untuk mendengar keinginan dengan pikiran yang terbuka dan hati yang menerima, ia akan membawa Anda ke perjalanan penemuan dan pencerahan. Apa yang Anda temukan sepanjang jalan ini akan menjadi sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda akan melihat hidup dari perspektif yang sepenuhnya baru. Anda akan memahami apa yang benar-benar penting, dan yang lebih dari itu, Anda akan membebaskan diri dari rantai ketidaktahuan yang telah lama mengikat Anda. Keinginan bukanlah musuh, ia adalah guru. Dan dengan menerima keinginan, Anda akan melangkah ke dalam perjalanan transformasi yang lebih besar. Sekarang, ketika Anda memandang hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar memahami keinginan Anda? Ataukah Anda masih tersesat dalam perjuangan untuk menolaknya? Mereka ada di dalam diri Anda. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu yang menyamar, menunggu untuk dikenali. Keinginan bukanlah sesuatu yang harus Anda takutkan. Ia adalah bagian dari perjalanan Anda menuju pemahaman yang lebih dalam. Begitu Anda melihatnya sebagai bagian dari diri Anda akan bisa mengakses potensi sejati yang ada dalam diri Anda. Keinginan adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Dan dengan memahaminya, Anda akan membebaskan diri Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Blok 5, dan sekarang, apa yang tersisa untuk Anda selain pilihan ini? Anda telah melihat keinginan dan melihatnya dalam esensi sejatinya. Apa yang sebelumnya merupakan kekuatan yang tidak terkendali, sesuatu yang ditakuti, sekarang terungkap sebagai kunci untuk transformasi Anda. Keinginan, dengan segala intensitas dan kompleksitasnya, bukanlah musuh, tetapi cerminan dari pencarian terdalam jiwa Anda untuk makna, untuk koneksi dengan ilahi, dan untuk apa yang paling sejati dalam diri Anda. Dengan menerima keinginan sebagai bagian penting dari perjalanan Anda membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, jiwa, dan alam semesta. Perjalanan ini tidak berakhir di sini, tetapi baru saja dimulai. Keinginan, ketika dipahami dan diintegrasikan menjadi alat yang kuat dalam pencarian spiritual Anda, itu bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau ditanggalkan, tetapi sesuatu yang perlu dipahami dengan bijaksana, sesuatu yang membawa Anda lebih dekat ke inti dari siapa diri Anda. Anda baru saja mengambil langkah pertama, tetapi masih banyak yang harus ditemukan, banyak yang harus dipahami, banyak yang harus diungkapkan. Jalan di depan ada di hadapan Anda, diterangi oleh kebenaran yang sekarang Anda bawa dalam diri Anda. Anda tidak bisa mundur lagi. Apa yang telah Anda lihat dan pahami tidak bisa dihapus. Keinginan dalam bentuk sejatinya adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Itu mengharuskan Anda untuk mengakui, menerima, dan akhirnya menggunakannya untuk evolusi diri Anda. Apa yang Anda lakukan sekarang dengan ini ada di tangan Anda. Dan ketika Anda melangkah maju, ingatlah, kebebasan spiritual sejati tidak datang dari perjuangan melawan keinginan, tetapi dari integrasi sadar. Apa yang Anda cari ada di dalam diri Anda, dan keinginan adalah jalan untuk menemukannya. Jika konten ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jika Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam untuk diungkapkan, bahwa ini baru permulaan perjalanan yang tidak akan pernah sama lagi, maka bagikan wahyu ini. Biarkan orang lain merasakannya. Juga, suka, komentar, bagikan, dan langganan. Karena, seperti halnya keinginan, pencarian kebenaran tidak pernah berhenti. Ia hanya berkembang. Dan dengan menjadi bagian dari gerakan ini, Anda juga menjadi bagian dari transformasi yang semua orang tuju. Deskripsi video, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa hubungan sebenarnya antara keinginan seksual dan spiritualitas? Dalam video ini, kami mengeksplorasi keinginan bukan hanya sebagai dorongan fisik semata, tetapi sebagai kekuatan besar yang mengungkapkan misteri terdalam dari jiwa dan alam semesta. Melalui perjalanan yang introspektif dan penuh provokasi, kita akan mempertanyakan semua yang Anda yakini tentang keinginan manusia dan menunjukkan bagaimana, dengan memahaminya, kita dapat mencapai persepsi spiritual yang baru. Bersiaplah untuk menemukan bagaimana keinginan lebih dari sekadar kebutuhan, tetapi adalah kunci untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan bagaimana tubuh serta jiwa saling terhubung. Ini bukan tentang mengendalikan atau menekan keinginan, melainkan memahami dan memanfaatkannya sebagai panduan untuk evolusi spiritual Anda. Jika Anda siap untuk menantang keyakinan Anda dan mengeksplorasi hakikat sejati dari keinginan, video ini adalah untuk Anda.
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil langkah pertama menuju transformasi yang mendalam. Tonton sampai akhir, karena wahyu di balik keinginan akan mengubah cara Anda melihat dunia. Dan diri Anda sendiri berlangganan untuk lebih banyak konten yang membuka wawasan tentang spiritualitas dan pengetahuan diri. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan kepada mereka yang juga mencari kebangkitan menuju realitas baru, keinginan dan spiritualitas, pengetahuan diri, transformasi spiritual, Guru Batinku. Nikola Tesla, Kebangkitan Kesadaran.